Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang perulangan menggunakan while. Di situ ada while dan do while. Kali ini saya ingin menjelaskan terkait penggunaan continue dan break di dalam perulangan. Jadi di dalam perulangan ada dua kata yang bisa digunakan, yaitu continue dan break. Oke, saya akan mulai menjelaskan terlebih dahulu sebelum memberi contoh. Continue itu adalah memiliki fungsi untuk melanjutkan perulangan dengan iterasi selanjutnya. Oke, jadi kalau continue berarti ada iterasi selanjutnya. Kalau break itu mengakhiri perulangan. Jadi kalau kita break maka perulangan berakhir. Begitu. Oke. Kita akan kasih contoh menggunakan looping for ya terlebih dahulu. Masih ingat for i in 1 sampai dengan 5. Nah, in 1 sampai dengan 5 saya ingin mencetak println nilai i sama dengan i. Maka ini nanti akan mencetak nilai i dari 1 sampai dengan 5. Kita coba ya. Oke, sambil menunggu proses compile. Nah, ini I1, I2, I3, I4, I5. Coba sekarang saya ingin menambahkan klausa percabangan. Masih ingat? If i sama dengan 4. Jadi sama dengan 4, ini sama dengan 2 kali. Ini artinya i bernilai 4. Ekspresi Boolean expression. Jika i-nya bernilai 4, maka ekspresi ini benar, selain itu salah. If i sama dengan 4, kemudian saya ingin melakukan continue. Nah, apa yang terjadi? Saran ya. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Nilai i1, 2, 3, 5. Nah, apa yang terjadi? Jadi, artinya ketika ketemu i sama dengan 4, semua perintah di bawah continue ini dilewati. Dia akan lompat lagi ke dalam perulangan berikutnya. Sehingga 4-nya tidak akan dimunculkan di sini. Gitu ya. Tapi kalau saya menuliskan di awal sini println ya, persiapan untuk mencetak i. Nah, maka semua perintah ini untuk semua i akan dieksekusi. Di bawah continue ini tidak akan dieksekusi ketika i sama dengan 4. Oke, saya jalankan. Persiapan untuk mencetak 1, nilai i 1. Persiapan untuk mencetak 2, nilai i 2, dan seterusnya sampai di posisi 4. Persiapan untuk mencetak 4, nilai i 4-nya tidak dimunculkan. Gitu ya. Baru di continue 5. Oke ya, jadi continue itu intinya melanjutkan ke perulangan dengan iterasi berikutnya. Jadi kalau ini stepnya 1 sampai dengan 5, ketika ketemu 4, setelah ketemu 4 dilewati nih bagian bawahnya continue, lanjutkan ke step berikutnya 5 ya. Kalau ini sampai 50 misalkan ya, kalau ini 4 continue seperti itu. Oke, paham ya? Jadi continue berfungsi untuk melanjutkan perulangan dengan iterasi berikutnya. Oke.
Kemudian bagaimana dengan break? Break itu mengakhiri perulangan. Ya. Jadi kalau ini saya komen berarti nggak dieksekusi. Masih ingat ya, komen itu garis miring 2 kali atau dengan garis miring bintang seperti ini. Ini artinya komentar. Kalau kita biasanya bisa untuk mencatat komentar, bisa juga untuk ngeblokir perintah supaya tidak dieksekusi karena dianggap sebagai komentar. Ini kalau saya eksekusi, maka yang terjadi seperti ini. Nah, utuhnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya ganti dengan break. Jadi kalau I-nya sama dengan 4, saya lakukan break. Apa yang terjadi kira-kira? Break mengakhiri perulangan. Berarti perulangan ini berakhir saat I sama dengan 4. Bagaimana dengan 5? Bagaimana dengan selanjutnya jika ini sampai banyak gitu ya. Ya dia berakhir sampai dengan 4. 1, 2, 3, 4 selesai. Yang dicetak hanya sampai di persiapan untuk mencetak 4. Oke, kita eksekusi ya supaya lebih jelas. Nah, ini persiapan untuk mencetak 1 nilai I1, persiapan untuk mencetak 2 nilai I2, persiapan untuk mencetak 3 nilai I sama dengan 3, persiapan untuk mencetak 4 berhenti karena 4 break, berhenti. Yang ini tidak dieksekusi, berikutnya 5 juga tidak dieksekusi. Jadi meskipun ini kita kasih 50, 500, 5000, dia tetap hanya sampai 4 karena perulangannya break. Oke ya. Nah, sama dengan kasusnya di while do. Do while atau while ya. While block statement. Tetapi harus hati-hati di while statement itu tidak ada penambahan untuk nilai variabel yang diiterasikan. Kita bikin klausa sendiri, bikin variabel sendiri, atau bahkan mungkin tanpa variabel di situ bisa menggunakan fungsi di luar variabel yang ada. Misalkan bermain dengan sensor, misalkan bermain dengan event tertentu, gitu ya. Oke. Jadi pada hakikatnya konsepnya break sama continue seperti itu. Oke, semoga penjelasan ini ada manfaatnya. Jika ada yang belum jelas, silahkan komentar di kolom komentar. Jika ada yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.